Ma'anal qatal amdan min akbaril kabair, padahal membunuh dengan sengaja itu akbarul kabair. Ya qaulihi ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan Allah sediakan baginya azab yang azim, azab yang besar. Baik, dan telah lewat pembahasan tentang membunuh jiwa, dan itu merupakan kabair, ya, termasuk daripada kabir min kabairid dzunub. Tsumma ala tara ila qaulihi ta'ala fi ta'ifatain minal mu'minin, juga tidak akan kau lihat pada firman Allah Ta'ala dua kelompok mukmin yang saling berperang, iktatalu. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok muslimin itu melakukan peperangan, yakni saling bunuh, maka islahlah di antara keduanya. Ila qauli, sampai pada firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara, padahal mereka terjadi bunuh-bunuhan, itu masih dikatakan ikhwah. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Masih bunuh-bunuh aja dikatakan ukhuwah. Nah, tidaklah dinafikan ukhuwah kecuali di saat tidak ada iman, gitu. Ingin yang disampaikan oleh beliau adalah di situ. Fa atsbatallahu ta'ala al-ukhuwah baina ta'ifah al-muslihah wa ta'ifatain al-muqtatilain al-muqtatilatain ma'anna qitalal mu'min minal kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan adanya ukhuwah di antara dua kelompok, ya, di antara at-taifatul muslihah, kelompok yang mendamaikan, dan dua kelompok yang saling berperang. Padahal membunuh mukmin itu termasuk daripada kekufuran, ya, daripada kekufuran, disebut sebagai kekufuran begitu dalam beberapa hadis, ya, kama tabata fil hadis sahih alladzi rawahul Bukhari wa ghairuh, sebagaimana tersebut dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan yang lain. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Yani tindakan itu adalah tindakan orang-orang kafir. Tidak mesti pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam. Artinya di situ kufur di situ tidak sampai kepada kekufuran, ya, keluar dari Islam. Allah Rasulullah SAW menyatakan demikian dalam rangka memberikan taghlid dalam artian ancaman yang keras sampai pada taraf disebut sebagai kekufuran. Karenanya saya menyatakan lakinnahu kufrun la yukhriju minal millah, tetapi itu adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millah. Law kana mukhrijan minal millah, di mana seandainya hal itu termasuk daripada kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ma baqiyatil ukhuwah al-imaniyah ma'ah, tidaklah kemudian ditetapkan masih adanya ukhuwah imaniyah bersama dengan adanya kekufuran. Artinya di sini ayat menunjukkan bahwa orang yang membunuh saudaranya itu masih dikatakan saudara, ya, membunuh seorang muslim itu masih dikatakan saudaranya seagama. Dua kelompok yang saling berperang itu masih dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, itu masih saudara, ya. Sedangkan di dalam hadis dikatakan bahwa wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran, ya kan? Berarti kekufuran di situ bukan kekufuran yang sampai pada mengeluarkan dari Islam, karena masih ditetapkan adanya ukhuwah oleh Allah di dalam dua ayat yang disebutkan tadi. Nah, tidaklah ternafikan ukhuwah melainkan di saat tidak lagi ada iman di situ. Itu yang ingin ditegaskan sebagai dalil oleh Syekh. Baik, wa bihadza ulima anna tarkas salah kufrun mukhrijun anil millah. Dan dengan ini diketahui bahwasannya meninggalkan sholat itu kekufuran yang mengeluarkan dari millah. Idz law kana fisqan au kufran duna kufrin man tafatil ukhuwah. Di mana seandainya saja itu hanya sebatas kefasikan atau kekufuran yang tidak sampai kepada kekufuran, tidak sampai kepada kekafiran,
mantafatil ukhuwah adiniyah bihi, tidak mungkin kemudian dinafikan ukhuwah diniyah di situ ya dengannya, kama lam tantafi biqatil mu'min wa qitali, sebagaimana tidak ternafikan dengan dibunuhnya seorang mukmin ya, dengan membunuh seorang mukmin ataupun memeranginya. Membunuh seorang mukmin dosa besar tapi tidak sampai kepada kufuran. Memerangi juga demikian. Karena masih adanya ukhuwah ditetapkan oleh Allah di dalam dua ayat tadi. Tetapi di saat dinafikan, tapi kan dinafikan di situ dinafikan bersamaan dengan tidak adanya iman, tidak taubat, musyrikin kan. Nah, itu yang perlu untuk diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim ini jadikan dalil oleh Syekh ya, bahwa dua ayat ini menunjukkan akan kafirnya tarikus shalah.